Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali bisa duduk di Saung Sunda Sawargi. Tentu kedatangan ibu bapak sekalian ke tempat ini tidak lain dan bukan insyaallah dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu daripada rukun ibadah hati. Kita tahu bahwa ibadah hati itu jauh lebih mulia dibandingkan ibadah badan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik maka mengakibatkan seluruh jasadnya juga baik. Tapi kalau dia rusak maka mengakibatkan rusak seluruh jasadnya. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dari sini kita tahu bahwa hati itulah yang menjadi komando dari seluruh pergerakan badan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja. Apapun yang diperintahkannya pasti akan dilaksanakan oleh raganya. Apapun yang dicegahnya maka raganya pun akan ikut berhenti untuk melakukannya. Salah satu ibadah hati bahkan dikatakan rukun daripada rukun-rukun ibadah hati adalah al-khaufu minallah. Perasaan takut yang ditanamkan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita akan bahas, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan bagus daripada Dhunnun. Dhunnun itu pemilik ikan. Maksudnya adalah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Kata beliau, an-nasu ala tariqi ma lam yazal anhumul khawfu, fa idza zala anhumul khawfu dhallu tariqa. Kata beliau, Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan, manusia itu akan terus berada di jalan yang lurus selama perasaan takut tertanam dalam hatinya. Akan tetapi ketika perasaan takut hilang dalam hatinya, maka dipastikan manusia akan tersesat dari jalannya. Apa yang dimaksud dengan perkataan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ini? Bahwa selama takut itu menghinggapi hati kita, maka kita akan melangkahkan kaki di jalan yang lurus. Tapi kalau sampai takut tercabut dalam hati kita, dipastikan jalan yang kita lalui pasti tersesat. Berkata seorang ulama salaf namanya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Asam itu artinya tuli.
Tapi bukan berarti dia memang tuli, tidak. Disebut Hatim al-Asam, hatim yang tuli. Karena apapun ucapan manusia yang tidak baik, atau dia mendengar apapun dari ucapan manusia yang buruk, maka seolah-olah dia tidak mau mendengarnya. Makanya disebut Hatim al-Asam namanya. Apa yang dikatakan Hatim al-Asam ini? La taghtar bi makanin salihin fala makana aslah minal jannah wa lakiya fiha adamu malaki wa la taghtar bi kasratil ibadati fa inna iblisa ba'da tulil ibadati lakiya malaki wa la taghtar bi kasratil ilmi fa inna bal'am ibna ba'ura lakiya malaki wa kana ya'riful ismal a'zam wa la taghtar bi liqa'is salihin wa ru'yatihim fala syakhsa aslah minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yantafi bi liqa'ihi a'da'uhul munafiqun. Kata beliau ketika memberikan catatan kepada perkataan Nabi Allah Yunus ibn Matta ini alaihi salam, dia mengatakan jangan merasa tertipu dengan tempat yang sangat indah, karena sesungguhnya tidak ada tempat yang paling indah melebihi sorga. Tetapi tempat seindah sorga menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam terusir dari sorga. Kenapa? Karena tidak ada takut dalam hatinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan dekati pohon ini, itu larangan. Tapi Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika itu kehilangan takutnya kepada Allah, akhirnya melanggar larangan. Apa yang terjadi? Maka Nabi Adam pun terlempar dari tempat yang indah. Kemana? Ke tempat yang paling buruk yang ada di dunia ini. Kemudian kata beliau, dan jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, karena sesungguhnya iblis itu makhluk yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup dari kalangan jin dan hidup di alam para malaikat, dan setiap hari menghabiskan waktunya untuk ibadah. Tapi satu hari perasaan takut hilang dalam hatinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam karena perintah Allah, bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan, dia pun menolak dan berani kepada Allah Subhanahu wa taala menentang perintahnya. Bahkan dia mengeles dan mengatakan, saya lebih baik dibandingkan Adam karena kau ciptakan saya dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Akhirnya makhluk yang ahli ibadah pun terlempar dari sorga, dikutuk sepanjang masa. Itu akibat rasa takut yang hilang. Kemudian kata Hatim al-Asam, jangan pula kalian tertipu dengan banyaknya ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya Bal'am ibn Ba'ura, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang sangat mengenal nama-nama Allah yang agung, harus mengalami kerugian dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena hilangnya perasaan takut. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, kemudian singgah di sebuah bukit namanya Husban. Setelah bukit Husban ini ada kerajaan yang dihuni oleh Jababirah. Disitulah Bal'am hidup. Dan Bal'am ini sebenarnya orang yang sangat alim sekali. Setiap doa-doanya mustajab. Tetapi para pembesar kerajaan itu takut kalau Musa dan Bani Israel yang akan melintas ke negeri mereka akan menjajah mereka. Sehingga orang-orang pun datang kepada Bal'am ibn Ba'ura untuk mencelakakan Nabi Musa dengan doanya. Pada awalnya Bal'am tidak mau.
Kenapa? Dia tahu siapa yang dihadapi, seorang nabi. Tapi karena hilang rasa takutnya, dia pun terperdaya dengan harta dan kekayaan serta jabatan yang ditawarkan. Akhirnya dia pun melepas kealimannya, dia pun siap berdoa keburukan kepada Musa dan Bani Israel. Tapi lisannya kepeleset dan tidak sanggup mendoakan. Akhirnya dikutuk Allah menjadi orang yang paling rugi dunia dia dan akhirat dia. Di dunia tidak mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat tidak masuk surga. Dia melepas ilmu pengetahuannya melawan nabinya karena hilangnya rasa takut dalam hatinya. Kemudian kata Hatim Al-Asam, dan jangan tertipu dengan perkawanan orang-orang saleh, karena sesungguhnya orang yang paling saleh itu adalah Nabi SAW. Tidak ada manusia yang lebih saleh melebihi Nabi SAW. Tapi lihat Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang tokoh munafik, dan teman-temannya. Secara lahiriah mereka adalah sahabat Nabi, karena mereka bersyahadat di hadapan Nabi, salat di belakang Nabi, berjihad bersama Nabi, infak kepada Nabi. Tetapi hatinya tidak memiliki perasaan takut. Dia mengkhianati Nabi SAW dengan hanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Makanya Allah turunkan ayat kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan diletakkan di neraka yang paling dalam tingkatan neraka. Dari perkataan Hatim Al-Asam ini dan sebelumnya perkataan Yunus ibn Matta, di mana Nabi Allah Yunus mengatakan siapapun yang menanamkan ketakutan maka dia akan berjalan lurus. Tapi siapapun yang mencabut rasa takut pasti dia akan tersesat. Seperti tersesatnya Nabi Adam ketika memakan buah larangan, terlempar dari sorga. Seperti tersesatnya iblis yang harusnya dia menjadi ahli ibadah bersama para malaikat, akhirnya dikutuk sampai kiamat dibangkitkan. Seperti tersesatnya Bal'am ibn Ba'urah yang harusnya ilmunya bermanfaat justru malah berbalik kepada dirinya. Seperti orang-orang munafik yang tersesat yang harusnya menjadi orang-orang yang muliakan di samping Rasul selamanya, tapi justru menjadi para penghuni neraka yang paling dalam tingkatan neraka. Itu semua kenapa? Karena rasa takut yang hilang. Dari sini kita tahu bahwa takut itu penting ditanam. Minimalnya kata para ulama, ada 3 manfaat orang yang menanamkan perasaan takut itu. Pertama, dia akan terjaga dari perbuatan zina. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Nabi SAW mengatakan seorang laki-laki yang diajak untuk berzinah dengan seorang wanita yang memiliki paras cantik dan kehormatan, dia pun mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, saya tidak akan berzina. Maka laki-laki ini mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disyaratkan kepada kisah siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat terhormat, Zulaiha. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu anak muda. Anak muda itu syahwatnya lagi tinggi. Yang kedua, dia seorang musafir. Kalaupun dia bermaksiat, orang kampungnya tidak tahu. Yang ketiga, yang mengajak berzinah bukan dia, tapi wanitanya. Yang keempat, dia berada di satu ruangan yang tidak ada seorang pun di dalamnya. Yang kelima, semua pintu jendela terkunci rapat. Siapa laki-laki yang tahan diajak berzina sementara wanita di hadapannya wanita cantik dan terhormat, dan dia yang mengajaknya? Tapi karena perasaan takut yang tertanam kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah selamatkan dari perzinahan ini.
Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla minimalnya akan terhindar dari banyak maksiat yang merugikan orang, seperti mencuri, atau di zaman sekarang seperti korupsi, sogok menyogok, dan yang semacamnya. Karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis dia merasa diawasi. Jadi sifat muraqabah itu sudah tertanam bagi orang yang merasa takut. Tapi orang yang tidak punya takut tidak ada muraqabah dalam hatinya. Hanya orang yang takutlah yang menanamkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia tidak melihat dia mengambil uang, tapi dia yakin di sana ada Tuhan yang melihatnya. Sehingga dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang tersembunyi yang merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, perasaan takut ini minimalnya menghindarkan kita dari menzalimi orang lain. Ketika kita hendak menggibah, menghina, merendahkan, mencaci, memaki, mengadu domba, atau menyakiti dengan fisiknya, memukul, membunuh dan yang semacamnya, maka orang yang tertanam perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan jadi dia melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu di sana ada zat yang akan membalasnya. Ya, hari ini saya menang dalam kezaliman, satu hari Allah akan membalas kezaliman saya. Jadi 3 poin inilah yang menjadikan kenapa perasaan takut yang tertanam dalam hati itu akan melahirkan manusia-manusia baik. Manusia-manusia yang disiplin, manusia-manusia yang bertanggung jawab, manusia-manusia yang amanah, jujur, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa kemudian perasaan takut ini tidak boleh hilang pada diri kita, karena itu satu di antara rukun ibadah hati yang menentukan baik buruknya kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan menjelaskan tentang fadilahnya dulu. Kenapa kita tidak boleh menghilangkan perasaan takut kepada Allah dalam hati kita? Pertama, annal khawfa syartun syarratahu Allahu lil iman. Ingat, perasaan takut itu dijadikan syarat yang Allah syaratkan dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah 44, fala tahshawun nasa wahshawni. Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Dan dalam ayat yang lain, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka para nabi bersegera untuk melakukan banyak kebaikan, dan mereka pun menyeru berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Ulama mengatakan bahwa takut itu syarat di antara syarat keimanan, karena Allah gantungkan dalam satu ayat, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian memang orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah gantungkan perasaan takut dengan iman, seolah-olah selama masih ada takut berarti masih ada iman. Kalau hilang takutnya, hilang imannya. Karena tidak mungkin seseorang berzina, ketika dia berzina dia sempurna imannya. Tidak mungkin seorang pencuri saat dia mencuri dia sempurna imannya. Dipastikan imannya akan kurang. Kenapa? Karena ada yang hilang pada dadanya. Apa itu? Perasaan takut. Sebab kalau dia takut tidak mungkin dia berzina, tidak mungkin dia mencuri. Artinya takut itu bisa menyempurnakan iman seseorang. Yang kedua, innal jannata ma'wal khaifin. Sesungguhnya sorga itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang takut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut makam Rabbnya, kedudukan Rabbnya, dan dia mencegah hawa nafsunya,
untuk mengikuti hawa nafsunya, maka sorgalah tempat yang layak kepadanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang takut bahwa mereka akan mendapatkan balasan di sorga. Kemudian yang ketiga, antakuna fi dhilli arsyir rahman, bahwa orang-orang yang takut itu akan mendapatkan naungan arsy ar-Rahman kelak pada hari kiamat. Saat manusia di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, berkeringat bercucuran sampai ada yang membasahi selutut, sepusar, sedada, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan, tidak terkena sengatan matahari pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu tadi. Kemudian yang keempat, bahwa takut ini adalah al-aman min adzabillahi azza wa jalla. Perasaan takut yang ditanamkan di dunia, maka itu akan menjadi keamanan bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamussuhuma an-nar, la tamussuhuma an-naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata yang tidak mungkin tersentuh api neraka, kata Rasul. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mata yang berjaga saat menjaga di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul mengatakan ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan keamanan. Karena kata Nabi, tidak mungkin seseorang itu menggabungkan dua keamanan sekaligus atau dua takut sekaligus. Maksudnya aman di dunia, aman di akhirat, takut di dunia, takut di akhirat. Tidak mungkin. Tetapi siapa yang merasa aman di dunia, dia orang yang paling takut di akhirat. Dan siapa yang paling takut di dunia, dia pula yang paling aman di akhirat. Jadi orang yang paling takut di dunia, maka dia paling aman di akhirat. Siapa yang paling aman di dunia, dia paling takut di akhirat. Begitu kaidahnya. Orang kalau di dunia dia merasa takut, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takut dengan bencana dan bala Allah, takut kalau seandainya amalannya tidak diterima, takut kalau seandainya ibadahnya tidak sempurna, tentu dia akan menyempurnakan segalanya. Dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga di akhirat dia orang yang paling aman. Tapi kalau di dunia dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari ibadah Allah, sehingga dia pun ibadahnya asal-asalan, maksiatnya pun merajalela, maka di akhirat dia orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kemudian kenapa perasaan takut itu akan melahirkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perasaan takut ini akan banyak membuahkan hasil memperbanyak amal saleh dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan membangkitkan ketaatan dan akan mudah menjauhkan dari kemaksiatan. Itu dipastikan. Kalau sudah takut tertanam, pasti akan rajin ibadah dan pasti akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu takut yang seperti apa? Dan takut kepada apa? Yang dimaksud takut-takut yang tadi saya jelaskan, itu takut dari apa? Yang pertama, maksudnya adalah al-khawful mauti qabla taubati. Yang pertama, perasaan takut kematian sebelum bertobat. Seorang muslim harus takut dengan mati. Kalau sampai kematian datang dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ini yang ditanam, maka dia tidak mungkin akan membiarkan sisa hidupnya dalam kemaksiatan.
Karena dikhawatirkan dia mati mendadak. Karena di zaman sekarang untuk mati mendadak itu lebih mudah. Siapa yang memprediksi orang hari ini akan mati? Terkadang ada orang yang keluar dari rumahnya merasa aman dengan kendaraan yang baru, yang menurut dia insya Allah tidak akan kecelakaan. Rupanya dia tidak nabrak, ditabrak orang. Atau mungkin sedang tertidur, datang bencana, datang gempa, datang tsunami, dan begitu seterusnya. Siapa yang tahu azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang itu? Maka orang-orang yang takut mati sebelum bertobat, maka akan melahirkan orang-orang yang akan siap siaga sebelum kematiannya dengan amal saleh. Yang kedua, khauful dha'fil quwwati anil wafa'i bitamami huquqillahi azza wajalla. Perasaan takut sebelum lemahnya kekuatan untuk menyempurnakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini takut lemah sebelum melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan memanfaatkan sisi kesehatannya. Jadi dia ketika sehat, dia akan habiskan beribadah kepada Allah. Dia akan sungguh-sungguh solatnya, sungguh-sungguh puasanya, sungguh-sungguh sedekahnya, sungguh-sungguh baca Qur'annya, dan begitu seterusnya. Takut kalau seandainya dia kemudian sakit, dia tidak bisa melakukan ibadah seperti orang yang sehat. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr bin As ini satu-satunya sahabat yang banyak mencatat hadis Nabi, lebih banyak dibandingkan hafalan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah memang menghafal, dia tidak mencatat, tapi hafalannya terbanyak dari seluruh para sahabat. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn As ini tidak banyak hafalan, tapi banyak catatan. Dan dialah orang yang pertama mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah salah satu keunggulan Abdullah ibn Amr ibn As itu, dia orang yang paling rajin salat malam, dia orang yang paling rajin puasa sunnah, dia orang yang paling rajin baca Quran. Jadi setiap malam dia salat, setiap hari dia puasa mutlak, dan setiap hari dia pun menghatamkan Al-Quranul Karim. Sampai akhirnya Nabi SAW menasihati dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Amr ibn As, Allah itu tidak bosan, kau yang bosan. Allah tidak akan bosan menerima amalan kita, tapi kita yang bosan menyerahkan amalan kita. Terkadang kan semangat nih, kayak sekarang ngaji banyak, kadang-kadang cuma satu meja aja itu isinya. Ya. Orang itu kan kadang ada bosannya kan. Kadang ada semangatnya, itulah manusia. Tapi Allah tidak bosan menerima amalan kita, kita yang akan bosan. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaiknya kau jangan puasa setiap hari, puasa mutlak maksudnya. Puasalah seperti puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Atau puasalah dalam sepekan 2 kali, Senin dan Kamis. Atau puasalah sebulan 3 hari puasa Ayyamul Bid, biar engkau bisa istiqomah. Tapi dia memilih puasa Daud. Kemudian kata Nabi SAW, salat malam. Sebaiknya kau kadang salat malam, kadang tidak. Jangan kau habiskan salat malam terus. Nanti ada waktu engkau akan ringkih badanmu dan kau tidak bisa melaksanakannya. Dan jadikanlah Quran itu khatamkan sebulan sekali, atau paling tidak sepekan sekali, atau paling tidak jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena engkau tidak akan memahaminya. Tapi dia milih yang ketat. Abdullah ibn Amr ibn As milih yang ketat. Dia sholat malam terus, dia puasa Daud terus, dia minimalnya 3 hari sekali menghatamkan Quran. Setelah waktu berjalan, dia pun sudah tua, sudah sepuh. Dia tidak sanggup lagi seperti waktu muda. Dia sudah tidak tahan salat lagi, sudah tidak tahan puasa lagi, sudah tidak tahan baca Quran lagi. Dengan ketat mulai melonggar. Dari situ dia menyesal. Kenapa aku dulu tidak menerima nasihat Nabi untuk mengambil yang ringan supaya saya bisa istiqomah sampai tua? Bukankah Nabi yang mengatakan bahwa khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit, daripada berat kemudian rajinnya seminggu, liburnya sebulan. Ya. Kan kalau memborong ibadah itu, ibadah akan mengalahkan kita. Makanya Rasul mengatakan, waman yushaddadin illa ghalabah.
siapapun yang memborong agama, pasti agama akan mengalahkannya. Coba saja ibu-ibu kalau seandainya 1 minggu digas, ya, sholat malamnya setiap malam, puasanya setiap hari, sedekahnya terus-terusan, kemudian semua ibadah diborong, sampai kapan sanggupnya? Mungkin seminggu ibadah, 3 minggu prei kan begitu, karena kelelahan. Makanya Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn As itu, sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun ringan, daripada berat tidak istiqomah. Jadi dia menyesal setelah tuanya. Makanya yang kedua adalah takut lemah sebelum melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sehingga memanfaatkan waktu sehat sebagai waktu untuk beribadah. Ketika sakit dia merasakan buahnya. Bukankah Rasul yang mengatakan kalau seandainya saat dia sehat dia sholat malam terus, kemudian saat sakit dia tidak bisa melaksanakan sholat malam, tapi keinginan sholat malamnya ada, maka Rasul mengatakan dia mendapatkan pahala sholat malam walaupun tidak sholat, ya, karena ketika sehatnya dia memanfaatkan untuk sholat. Dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, khaufu zawali riqqatil qalbi wa tubaddiluha bil qasawati. Takut hilangnya hati yang lembut dan akan digantikan dengan kerasnya hati. Jadi perasaan takut akan hati ini berubah-ubah. Kita tahu bahwa yang memegang hati itu kan bukan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW di setiap salatnya selalu membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai Ummu Salamah mengatakan, Rasul, kenapa kau selalu membaca doa itu dalam salatmu? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, bukankah hati manusia itu berada dalam genggaman Allah? Allah bisa memutar balikan seketika, sesat seketika, dapat hidayah seketika, lembut seketika, keras seketika. Hati kita itu yang megang bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Makanya takutlah kalau seandainya kita hari ini masih lembut hatinya, maka kelembutan hati ini pertahankan sebelum datang keras hati. Dan tentu lembutnya hati dan kerasnya hati kan ada penyebabnya. Maka jauhilah sebab-sebab yang menjadikan hati keras, dan ambillah sebab-sebab yang bisa melembutkan hati. Contohnya umpamanya ada anak yatim, diusap kepalanya. Bukankah Rasul yang mengatakan, wahai sahabatku, kalau engkau ingin melembutkan hati, usaplah kepala anak yatim, maka engkau akan mendapatkan pahala sebanyak rambut yang ada di kepalanya. Jadi kalau ada anak yatim, usap kepalanya. Kemudian renungkan bahwa anak ini tidak memiliki orang tua. Macam mana masa depannya? Sehingga lembutlah hati kita untuk menolongnya. Tetapi maksud anak yatim di sini la aitama ba'dal bulugh, tidak dinyatakan anak yatim kalau setelah balik. Ya, kalau sudah balik saya pun anak yatim, sentuh saja kepala saya. Ya. Tapi jangan pakai sentuh saja, kasih amplop juga. Kalau anak-anak yatim disentuh kepala tak mau lah, ya kan, harus dikasih sayang, dikasih uang, dikasih pakaian, dikasih ini kan, supaya kalau lihat kita ini ingin disentuh. Kalau datang main sentuh saja, takutlah dia nengok kita. Ya, jadi ini juga ambil sebab-sebab yang bisa melembutkan hati. Takut kalau seandainya satu hari hati kita keras, karena kerasnya hati itu bisa menutup hidayah. Kemudian yang keempat, khauful maili anil istiqamah. Hendaklah menanamkan perasaan takut, jangan sampai seseorang itu berpaling dari istiqamah. Betapa banyak orang-orang yang awalnya istiqamah akhirnya tersesat. Seperti yang tadi di mukadimah saya jelaskan tentang kisah siapa? Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah ini orang istiqamah. Bayangkan dia menguasai nama-nama Allah yang agung. Di mana kata Nabi SAW, siapapun yang berdoa kepada Allah dengan bertepatan nama-nama Allah yang agung yang dibacanya, dipastikan dia mustajab. Lah Bal'am ibn Ba'urah itu tidak pernah meleset doanya, karena dia menguasai nama-nama Allah yang agung yang diajarkan Musa kepadanya. Tetapi hanya karena harta dan dunia,
dia pun hilang keistiqomahannya, sehingga Al-Quran membahasakan fansalakha minha. Insalah itu seperti ular yang mengganti baju, itu bahasa Arabnya. Jadi Bal'am itu seperti ular yang ganti baju, ditanggalkan baju keulamaannya, dipakaikan baju kehinaannya, ditanggalkan baju ibadahnya, kemudian dipakaikan baju kehinaannya. Naudzubillah. Itu Bal'am ibn Ba'urah itu. Makanya kita harus takut, jangan-jangan kemudian kita sudah istiqomah, sudah hijrah ini akhirnya sesat kembali. Jadi supaya kita tetap istiqomah, tetap tanamkan perasaan takut. Jangan sampai kemudian awalnya saja semangat hijrah, akhirnya dia pula yang paling kencang lari dari hijrah. Kemudian yang kelima, khauful istighal anillahi bi ghairillah. Tanamkan perasaan takut. Jangan sampai seseorang itu disibukkan dari Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan keluarga, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan kenikmatan dan gelapnya dunia, dan begitu seterusnya, supaya kita tidak mudah tersesat dan tidak masuk dalam kegelapan. Kemudian khauful istidraj bi kasratin ni'ami. Takut dengan istidraj karena banyaknya nikmat. Jadi kalau seandainya kita ini sehat, nggak pernah sakit, padahal nggak pernah sholat, harus takut. Kenapa ini? Kenapa saya tak sholat tetapi kok harta saya banyak, bisnis saya lancar-lancar saja, tidak punya hutang, tidak pernah punya masalah. Ya. Kenapa usia panjang? Saya sudah usia 7 tahun padahal tidak sholat, tidak apa-apa, tapi kok diberikan usia panjang, diberikan kesehatan, tidak disentuh dengan penyakit. Jadi kalau sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita padahal kita tidak pernah melakukan ibadah, hendaklah takut, jangan-jangan ini istidraj. Ya, istidraj itu Allah berikan usia panjang, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rizki melimpah, tapi di sisi lain dia orang yang paling maksiat kepada Allah azza wa jalla. Maka jangan sampai kemudian tertipu dengan kekayaan dan dengan gelapnya dunia, sementara dia di atas kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai seperti itu. Makanya khauful istidraj, takutlah kepada istidraj. Kemudian yang selanjutnya khauful ightirari bi zuhrufatid dunya. Takut tertipu dengan indahnya kehidupan dunia. Karena berapa banyak orang-orang yang tadinya istiqomah kemudian berpaling gara-gara urusan dunia kan. Lihat di Batam ini banyak orang yang murtad dari Islam hanya gara-gara faktor ekonomi kan. Hanya gara-gara perkawinan, mungkin dapat suami orang Singapura, dapat suami orang Australia, orang Inggris, orang-orang bule sana, rela pindah agama hanya gara-gara faktor rumah tangga. Dapatkan rumah yang bagus, uang banyak, kendaraan mewah, tanah luas kan itu ya. Tapi dia menanggalkan agamanya, naudzubillah. Seolah-olah apa? Agama lebih rendah daripada dunia. Ini orang-orang yang tertipu seperti ini. Ya, jadi jangan sampai tertipu dengan dunia. Kemudian khauful khatmi lahu indal mauti bi khatimati su'i. Takut dengan akhir daripada kematian. Jangan-jangan kematian kita su'ul khatimah. Makanya para ulama kenapa sangat menganjurkan sebelum tidur itu supaya kita banyak melakukan doa dan zikir, minimalnya berwudu. Ya. Supaya kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangunkan kita di pagi hari, maka kita mati dalam posisi husnul khatimah. Dan kalaupun masih diberikan nafas, kita dihidupkan dalam posisi baik kehidupannya. Karena ulama mengatakan sebenarnya seseorang yang tertidur dan tidak pernah bangkit kembali, apakah dia mati su'ul khatimah atau mati husnul khatimah, itu gampang sekali sebenarnya menilainya. Bagaimana caranya? Lihat amal sebelum tidurnya. Jadi kalau amal sebelum tidurnya, sebelum komanya, kalau di rumah sakit koma gitu ya, lihat amalannya sebelum komanya, sebelum tidurnya itu. Apakah memang dia komanya itu sebelum tidurnya? Umpamanya dia sebelum koma dia sedang sholat, kemudian tiba-tiba pingsan, masuk rumah sakit koma, kemudian tidak tertolong lagi, dia meninggal, insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena sebelum komanya dia sedang sholat. Ya.
Sebelum komanya dia sedang sedekah, sebelum komanya dia sedang berpuasa, sebelum komanya dia sedang membaca Quran dan begitu seterusnya. Tapi kalau sebelum komanya dia sedang dugem, ya, sedang main biliar, sedang mabuk, sedang berzina, kemudian dia tumbang, kemudian sakit, kemudian masuk rumah sakit, kemudian koma, kemudian mati, su'ul khatimah itu. Jadi lihat sebelum tidur dan komanya itu menentukan setelahnya. Ya. Jadi ini juga yang harus dipahami, khauful khatmi lahu indal mauti bi khatimati su'i. Kemudian juga al khaufu min sakaratil mauti wa syiddati. Hendaklah kita menanamkan perasaan takut saat sakaratul maut dan kengeriannya, karena setiap manusia pasti akan mengalami sakaratul maut dan akan mengalami rasa sakit dalam sakaratnya. Kemudian al khaufu min adzabil qabri, takut dengan azab kubur. Kemudian al khaufu min su'ali munkar wan nakir, takut kepada persoalan ataupun soalan daripada malaikat munkar dan nakir. Al khaufu min haulil matla, termasuk juga menanamkan perasaan takut di hari kiamat, hari yang sangat menakutkan semua manusia. Kemudian juga min haibatil mauqif baina yadayillah, tanamkan perasaan takut kalau seandainya kita kelak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang harus kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian juga takut minas sirati wa hiddati. Takut bagaimana nanti kalau kita menyeberangi titian, bisakah kita menyeberanginya atau tidak? Terutama juga yang harus tanamkanlah al khaufu minan nar, takut dari api neraka. Apakah kita akan memasukinya atau justru kita tidak pernah melintasinya? Lah, perasaan-perasaan takut seperti ini harus tetap tertanam supaya menghasilkan buah yang tadi saya katakan. Tapi ingat bahwa takut sendiri itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan takut tabiat. Takut tabiat itu takut yang memang perkara-perkara mubah. Saya takut kepada Anda karena Anda kuat. Takut kepada preman karena takut menjahati kita. Takut kepada setan gitu ya. Kalau lewat di kuburan gitu merasa takut, wajar. Akhirnya yang tadinya ya kecepatannya 60 jadi 120. Ya. Karena takut, ya kan. Takut-takut seperti ini mubah, tidak ada masalah. Takut pamannya di rumah gelap, sudah gelap, hujan deras, anjing tetangga menggonggong gitu ya. Takut gitu ya. Enggak ada masalah takut sama setan. Itu takut tabiat namanya. Ya. Karena setanlah musuh daripada musuh-musuh kita yang nyata. Wajar yang namanya takut pada musuh, ya wajar gitu ya. Tapi yang tidak wajar itu adalah kalau perasaan takut ini kemudian kita melakukan hal-hal yang menjerus kepada yang diharamkan atau sampai kepada taraf kesyirikan, itu yang tidak boleh. Umpamanya karena takut di rumah ada ini ada itu, datangkan dukun. Takutnya tidak masalah, datangkan dukunnya yang masalah. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini takut tabiat, takut sama sama macan, sama ular, sama binatang-binatang buas, itu wajar, itu namanya takut tabiat. Tapi di sana ada yang disebut dengan khaufus sir namanya. Takut yang tersembunyi. Ini yang bahaya, yang terkadang bisa menjerumuskan kita kepada yang diharamkan, bahkan sampai ke tingkat kesyirikan. Umpamanya kita melintasi pohon yang sangat angker. Kalau zaman jahiliyah dahulu, kalau mereka melintasi pohon yang mereka anggap angker, mereka akan berdiri sesaat, kemudian akan meminta izin lewat. Ya, dan mengatakan, wahai penghuni pohon, wahai penghuni lembah, wahai penghuni ini, penghuni itu, jangan ganggu ya, saya mau lewat. Ya. Makanya kemudian ada tradisi seperti ini oleh Nabi dibatalkan. Kata Nabi SAW, "Idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Apabila engkau singgah di sebuah tempat, entah pohon, entah mungkin lembah, entah gunung, entah apa, entah kawah gitu ya, yang kalau kita lewat takut, kata Nabi SAW, katakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka sampai dia pindah dari tempat itu tidak ada yang memudaratkan dia sedikit pun. Rasul ubah tradisinya. Ya. Harusnya seperti itu yang kita lakukan. Kalau kita lewat di satu tempat, entah kuburan, entah tempat sepi, entah tempat gelap, entah gedung yang sudah hancur atau rumah yang tidak pernah ditempati,
atau mungkin rumah-rumah tua, kemudian kita lewat di situ, sebenarnya ajaran Rasul sudah lengkap, cukup dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, selesai. Sebenarnya. Nah, tapi masih ada juga sampai zaman sekarang yang main permisi-permisi kan. Permisi mbah katanya. Permisi penunggu ini, penunggu itu, kalau naik motor diklakson tut gitu ya. Padahal nggak perlu juga kan gitu. Islam sudah mengganti dengan yang lebih baik. Kalaupun tidak hafal karena kepanjangan, cukup baca basmalah saja. Bukankah Rasul yang mengatakan, kalau seandainya ada perasaan takut kepada sesuatu, pertama kata Rasul, baca basmalah, yang kedua jangan pedulikan. Jadi baca basmalah dan jangan pedulikan. Umpamanya ibu-ibu nih lagi di rumah mau kencing, tahu-tahu padam pula listrik, tak ada lilin, HP pula lobet kan ya. Akhirnya meraba-raba ke kamar mandi, ketakutan. Di dapur nih rasa-rasanya ada apa-apa, padahal nggak ada apa-apa sebenarnya kan. Karena biasanya jin itu akan menggunakan bermacam-macam media untuk menakuti kita. Terkadang dia masuk ke bayangan. Nampak ada bayangan padahal gorden kena angin. Ya. Kemudian masuk ke suara gitu ya. Padahal kucing kena kaleng kongguan. Atau apalah, pokoknya mereka akan berusaha untuk menakut-nakuti kita lewat suara, lewat bayangan, lewat angin, lewat apa. Memang itu tugas mereka, menakut-nakuti kita. Tapi Nabi mengatakan, kalau memang takut, kata Nabi, baca basmalah dan jangan kau pedulikan. Kul bismillah wala tubali, kata Rasul. Ucapkan bismillah, jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Jadi kalau ke dapur takut ibu ya, baca bismillah saja, ambil minum, cepat, jangan pedulikan, masuk. Jangan kemudian diintip. Itu namanya mempedulikan tuh. Ada apa ini suara ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Apalagi sampai ngomong, hei siapa di luar, saya di dalam. Nah ini kan, ini namanya mempedulikan. Gak usah dipedulikan, makin takut itu nanti. Yang tadinya takutnya sedikit jadi takut banyak tuh. Kok makin keras nih suaranya? Ya, makin menggigil jadinya. Jadi hal-hal yang seperti ini perasaan takut sir namanya, tidak boleh. Ya, perasaan takut sir tidak boleh seperti ini, karena ini bisa masuk kepada perangkap setan, bisa masuk kepada kesyirikan. Maka ada takut tabiat, ada takut sir, dan yang terakhir tentu takut ibadah yang kita sudah dijelaskan tadi dari awal sampai akhir. Itulah yang kita bahas di siang hari ini. Wallahu alam, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.